Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Natasha Nita Sugiastuti selaku dosen pengampu. Pada hari ini kami kelompok Suwan Stefani Chandra, Kaila Natasha Sanova, Elok Afwa Yusfa, Rendra Idam, dan juga Celiva Putri akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pengangkatan Wali Pengampu bagi Orang Dewasa yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum perdata, studi putusan nomor 217 garis miring PDT.P garis miring 2022 garis miring PNCJR. Adapun abstrak daripada jurnal kami yaitu orang dengan gangguan jiwa yang tidak mampu mengurus diri dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena dianggap tidak cakap hukum. Penelitian ini membahas permohonan wali pengampu oleh Ermawati Thohir untuk pamannya, Muh Asdar, yang mengalami gangguan jiwa. Permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba setelah bukti dan saksi diajukan. Pengangkatan wali pengampu memberikan perlindungan hukum dan sosial sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Putusan hakim menegaskan pentingnya peran keluarga dan perlindungan hak penyandang disabilitas sejalan dengan putusan MK Nomor 93 PUU strip 20 garis miring 2022. Kata kunci pengampuan wali pengampu hukum perdata kesehatan keluarga. Selanjutnya, jauh sebelum ke dalam pembahasan kita, izinkan saya untuk membahas terkait dengan pendahuluan. Yang pertama, kesehatan jiwa dan perlindungan hukum bagi ODGJ. Kesehatan jiwa adalah kondisi mental yang sejahtera di mana individu mampu mengelola tekanan, bekerja produktif, dan berkontribusi dalam masyarakat yang dimaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 74. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sering mengalami stigma dan diskriminasi dalam mengakses hak-hak dasar. Kemudian, yang disebut sebagai disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah ada 4 disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik, itu adalah gangguan fungsi gerak seperti stroke, amputasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada disabilitas intelektual seperti tunagrahita atau Down syndrome. Terus ada disabilitas mental yaitu gangguan emosi atau pikiran, yaitu skizofrenia atau bipolar atau autisme. Kemudian ada disabilitas sensorik yaitu gangguan penglihatan, pendengaran, bicara. Pengampuan dan putusan MK nomor 93 garis miring PUU strip 20 garis miring 2022 Pasal 433 KUH Perdata, ODGJ dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Dan menurut putusan MK, frasa dungu, sakit otak, mata gelap hanya berlaku jika dimaknai sebagai disabilitas mental atau intelektual dan sifatnya harus diganti jadi dapat. Saya ulangi, terkait dengan sifatnya harus diganti menjadi dapat. Kemudian, peran pengampu dalam hukum perdata. Pengampu bertindak atas nama ODGJ dalam aspek sosial dan hukum. Menjaga dan mengelola harta warisan ODGJ, harus ada hubungan emosional dan tanggung jawab antara pengampu dan ODGJ. Selanjutnya, dalam jurnal kami membahas terkait kasus Muh Asdar bin Batu, Pengadilan Negeri Bulukumba nomor 231 garis miring PDT.P garis miring 2020. Muh Asdar dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Ermawati Tahir selaku keponakannya mengajukan permohonan menjadi wali. Permohonan dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan bukti dan saksi, menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam melindungi orang dalam gangguan jiwa secara hukum dan sosial. Selanjutnya ada posisi kasus yang pertama ada identitas pemohon dengan nomor perkara 231 garis miring PDT.P garis miring 2020 garis miring PNBLK dengan pemohon Irmawati Tahir yang lahir di Bulukumba 8 Maret 1976 bertempat tinggal di perumahan Palanggamas, Goa.
Yang dimohonkan itu adalah pengangkatan sebagai wali pengampu dari Muhammad Asdar bin Banti sebagai pamannya. Alasan permohonan adalah Muhammad Azhar mengalami gangguan kejiwaan dan sedang dirawat di RSKD Sulawesi Selatan dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Eh, Kemudian Muhammad Azhar juga sudah bercerai, tidak mempunyai anak, dan pensiun dini dari PNS. Pemohon sebagai keponakannya yang merawatnya dan keluarga sepakat menunjuk Irmawati Tahir sebagai pengampu. Kemudian di sini ada pula bukti-bukti yang diajukan, yaitu yang pertama pemohon melampirkan KTP, surat keterangan hubungan keluarga, surat keterangan sakit jiwa dan kematian, surat keterangan dari dokter jiwa, surat keputusan BKN, dan SK Sekjen KPU RI. Kemudian juga bukti sah dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Junto PP Nomor 24 Tahun 2000. Kemudian saksi di sini ada saksi yang pertama yaitu saksi Jawiyah yang lahir di Kalumpang pada 31 Desember 1960 dengan pendidikan terakhir saksi adalah sekolah dasar SD. Saksi tidak memiliki pekerjaan, berdomisili di Kalumpang Utara, Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Saksi merupakan sepupu satu kali dari pemohon. Kemudian ada pernyataan oleh saksi satu, yaitu pemohon saat ini tinggal sementara di Kalumpang Utara. Pemohon merupakan kemenakan dari Muhammad Asdar. Kemudian Muhammad Asdar memiliki 3 saudara, yang dimana Subaidah dan Haji Rajawani ini juga telah meninggal dunia. Pemohon merupakan anak kandung dari Haji Rajawani dan memiliki 3 orang adik kandung. Pemohon disepakati oleh keluarga untuk menjadi pengampu dari Muhammad Asdar. Muhammad Asdar telah lama mengalami gangguan jiwa dan merupakan pensiunan pegawai negeri sipil. Muhammad Asdar tidak memiliki istri maupun anak. Muhammad Asdar pernah menikah namun tidak dikaruniai anak dan kemudian bercerai. Oke, kemudian di sini ada saksi kedua, Nadira, yang lahir di Kalumpang pada 17 Mei 1957, berprofesi sebagai pensiunan PNS yang berpendidikan SLTA, berdomisili di Kalumpang Utara, Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Menyatakan bahwa saksi mengenal pemohon yang merupakan kemenakannya. Pemohon saat ini tinggal sementara di Kalumpang Utara. Pemohon adalah kemenakan dari Muhammad Asdar. Kemudian di sini juga Muhammad Asdar memiliki 3 saudara kandung, Rajakati, Haji Rajawani, dan Subaidah, di mana Subaidah dan Haji Rajawani telah meninggal dunia. Pemohon adalah anak kandung dari Haji Rajawani dan memiliki 3 orang adik kandung. Pemohon ditunjuk dan disepakati oleh keluarga untuk menjadi pengampu bagi Muhammad Asdar yang saat ini mengalami gangguan jiwa. Muhammad Asdar merupakan seorang pensiunan pegawai negeri sipil, tidak memiliki istri dan anak, meskipun pernah menikah namun tidak dikaruniai anak. Saat ini Muhammad Asdar berada dalam pengurusan saksi dan pemohon dengan biaya kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh pemohon. Sebelumnya, Muhammad Asdar diasuh oleh orang tua pemohon sebelum mereka meninggal dunia. Pemohon adalah satu-satunya yang disepakati keluarga untuk menjadi pengampu bagi Muhammad Asdar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum Muhammad Asdar. Kemudian di sini juga Pengadilan Negeri Bulukumba menetapkan 3 hal, yaitu 1. Permohonan pemohon dikabulkan. Yang kedua, Irmawati Tahir ditetapkan sebagai pengampu dari Muhammad Asdar bin Bantu. Yang ketiga, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Putusan ini didasarkan pada asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang sah dan meyakinkan, yang menunjukkan bahwa Muhammad Asdar tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya sendiri akibat gangguan jiwa. Selanjutnya, saya akan membacakan terkait hasil penelitian analisis kasus bagian A, tinjauan hukum perdata terhadap posisi keluarga sebagai wali pengampu. Pada kasus ini, Irmawati Tahir
keponakan kandung yang telah membantu dan mengurus kebutuhan Mu'asdar dengan persetujuan keluarga berperan sebagai wali yang sah. Keterangan dari saksi-saksi dari keluarga dekat menegaskan bahwa pemohon memenuhi persyaratan hukum sebagai wali. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, seperti memenuhi kebutuhan pokok anak yang berada dalam pengawasan, menjaga anak, dan bertindak sebagai wakil hukumnya, wali juga bertugas melaksanakan kewenangan pengasuhan. Irmawati Thohir bertugas mencari nafkah sehari-hari dan kepentingan hukum Muhasdar karena ia menderita gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Fakta bahwa pihak keluarga telah sepakat mengangkat Irmawati Thohir disertai dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan kepada pemohon daripada wali Muasdar sehingga memperkuat dasar hukum dan mengesahkan permohonan tersebut. Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membicarakan perwalian apabila yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukannya. Maksud dari perundingan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan perwalian dilakukan secara sah. Muhasdar membutuhkan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk pengelolaan keuangan dan keputusan hukum, serta melindungi kepentingan hukumnya karena ia sakit jiwa dan tidak memiliki istri ataupun anak. Sejalan dengan gagasan perlindungan hukum bagi mereka yang membutuhkan, Irmawati Tahir yang selama ini merawatnya dianggap layak ditunjuk sebagai walinya. Alasan pemilihan wali ini diperkuat dengan bukti saksi yang menunjukkan bahwa Irmawati Thohir bertanggung jawab atas perawatan Muhasdar dan pemohon membiayai kebutuhan hidupnya. Kemudian, ada syarat dan tata cara dalam pengajuan permohonan wali pengampu. Yang pertama, ada syarat material. Orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa seperti keterbelakangan mental, merusak otak, kebutaan, atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Orang dewasa yang mengalami keborosan sehingga tidak mampu mengelola hak dan kepentingannya sendiri. Serta untuk membuktikan kondisi gangguan jiwa diperlukan keterangan medis untuk psikologi serta saksi-saksi yang relevan. Orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut harus berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang menerima permohonan. Syarat kedua yaitu syarat formil. Permohonan yang diajukan secara tertulis ke pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili yang akan diampu. Surat permohonan harus memuat alasan dan penjelasan rinci mengenai kondisi orang yang akan diampu. Kondisi lengkap pemohon dan orang yang akan diampu termasuk KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran perlu disertakan. Serta surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan kondisi orang yang akan diampu juga harus dilampirkan. Pemohon harus berusia minimal 21 tahun serta dianggap jujur dan mampu mengelola harta serta kepentingan orang yang diampu. Pengangkatan wali pengampu harus dilakukan melalui sidang pengadilan dan penempatan yang dibacakan dalam sidang terbuka setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terkait. Kemudian ada tata cara pengampuan. Yang pertama yaitu pengadilan negeri memanggil dan mendengarkan pihak terkait termasuk yang akan berada di bawah pengampuan. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh hakim dan panitera, disertai wakil kejaksaan jika perlu. Ketiga, jika lokasi lebih dari 10 mil dari pengadilan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh instansi terkait. Keempat, pemeriksaan tidak dilakukan sebelum pemberitahuan resmi kepada pihak yang akan diampu. Kelima, jika keterangan tidak jelas, pengadilan wajib melanjutkan pemeriksaan saksi. Keenam, pengadilan dapat menunjuk wali sementara terdapat pada pasal 441 KUH Perdata. Yang terakhir, putusan pengadilan harus diringkas, jelas, dan berdasarkan saran pihak terkait. Terdapat pada pasal 442 KUH Perdata. Kemudian, ada dokumen permohonan pengampuan yang harus dilampirkan, yaitu identitas calon pengampu yang akan diampu, kartu keluarga, surat keterangan sehat, dan surat permohonan dan alasan pengampuan.
Bukti pada kasus mencakupi KTP, kartu keluarga, surat hubungan keluarga, surat sakit, surat kematian, SK kepegawaian, dan keterangan domisili. Bukti yang paling penting ialah surat keterangan dokter jiwa. Pemeriksaan psikiatri Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yaitu pada pasal 72 ayat 1 yang berbunyi orang yang diduga kehilangan kemampuan hukum wajib diperiksa jiwanya. Pasal 72 ayat 2 yang berbunyi pemeriksaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada batasan kewenangan pengampu. Pengampuan bertugas melindungi kepentingan pribadi dan harta benda. Tidak otomatis bertindak sebagai wakil sah kecuali disebut dalam penetapan. Terakhir, tugasnya dibatasi sesuai isi pengadilan. Selanjutnya di sini ada bagian C, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali pengampu. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan menyampaikan wali pengampu oleh pemohon Irmawati Tahir, SE, didasarkan pada beberapa aspek hukum dan fakta-fakta yang penting dalam konferensi, yakni meliputi 1. Kecocokan bukti dan fakta persidangan. Hakim menilai bahwa permohonan telah mengajukan bukti tertulis yang sah dan relevan, seperti 1. Surat keterangan hubungan keluarga, 2. Surat keterangan sakit dari dokter spesialis kejiwaan, ketiga, surat kematian dari ibu kandung pemohon, dan yang keempat, surat-surat identitas pemohon dari pihak yang akan diampuh, yaitu Muhammad Asdar. Seluruh bukti telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BA materai dan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan bentuk dokumen. Yang kedua, adanya keterangan saksi yang kuat. Dua saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang sejalan dan mendukung dalil permohonan, yaitu bahwa Muhammad Asdar mengalami gangguan jiwa dan telah menjalani pengobatan rutin. Yang kedua, bahwa Muhammad Asdar tidak memiliki istri dan anak, serta pemohon adalah keponakan kandung yang paling dekat dan disepakati oleh keluarga. Yang ketiga, bahwa pemohon memang mengurus kepentingan hidup dan hak-hak pamannya. Selanjutnya yang ketiga, adanya pertimbangan hukum, perlindungan hukum, dan kepentingan pihak yang diampu. Hakim menilai bahwa permohonan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan kesejahteraan Muhammad Asdar, yang secara medis terbukti tidak cakap untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam hukum perdata, terutama yang diatur dalam KUH Perdata pasal 433 dan seterusnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak cakap hukum dapat diangkat wali pengampu guna menjamin pengurusan hak-haknya. Pemohon memiliki hubungan darah langsung, tidak memiliki konflik kepentingan, dan mampu secara moral maupun administratif untuk menjalankan tugas pengampu. Yang keempat, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, tidak ada pihak yang menolak atau keberatan dalam persidangan atas permohonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan wali pengampu ini bersifat sukarela dan telah disepakati oleh keluarga. Sesuai dengan surat dan keterangan saksi yang menjelaskan hubungan keluarga, tujuan permohonan ini adalah untuk melindungi penderitaan gangguan kejiwaan. Selanjutnya di sini adalah hasil kesimpulan dari analisis kasus kami, yaitu adalah pengangkatan Irmawati Tahir sebagai wali pengampu bagi Muhammad Asdar merupakan langkah hukum yang sah dan bertujuan untuk melindungi hak serta kesejahteraan Muhammad Asdar yang mengalami gangguan jiwa. Proses ini telah memenuhi ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 garis miring PUU 20 garis miring 2022. Penetapan Irmawati sebagai wali berdasarkan pertimbangan hakim atas bukti, keterangan saksi, serta kesepakatan keluarga. Keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas urusan pribadi dan harta kekayaan orang yang diampu. Maka dari itu, sekian dari saya. Di sini ada beberapa referensi dari hasil analisis jurnal kami. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.